Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar. Video ini sedang ramai sekali, ada yang setuju tetapi juga tidak sedikit yang menyatakan ketidaksetujuan ini dia Bapak Ibu. Seperti yang ada di sini kelihatannya teman-teman sekalian, dan mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seperti yang ada di layar ini. Hai masyarakat Papua di mana kalian berada, apa kabar? Ya, selamat sore untuk kami semua hormat ya. Ya, di sini kita akan lanjut dengar cerita sejarah terus tentang tanah Papua. Bagaimana Belanda tidak menyerahkan wilayah New Guinea Belanda atau tanah Papua ini ke tangan Indonesia. Begitu. Kita lanjut. Pada tahun 1910 ada satu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Batavia, di mana Belanda memisahkan tanah Papua dari batas wilayah Hindia Belanda, dan tanah Papua berdiri menjadi satu wilayah administrasi yang dikenal sebagai New Guinea Belanda. Ya, wilayah administrasi New Guinea Belanda sudah setara dengan Suriname, Madagaskar dengan Hindia Belanda. Gitu. 28 Oktober 1928 terjadi satu sumpah pemuda yang luar biasa, yaitu pemuda-pemuda dari Sabang sampai ke Ambon. Mereka kumpul dan rencana dan buat satu sumpah untuk bentuk satu negara yang merdeka, yaitu negara Republik Indonesia. Ya, itu pun tidak ada orang asli Papua yang terlibat dalam sumpah pemuda itu. Ini sejarah yang catat ya, bukan saya yang bicara. Gitu. Ya, kita lanjut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dengan Hatta rendah deklarasi kemerdekaan negara Indonesia, di situ pun juga Dong Dua mengaku bahwa batas wilayah negara Indonesia itu sesuai dengan wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Ambon. Jadi kalau ada yang bilang Sabang sampai Merauke itu omong kosong. Di Putete tipu dia itu. Tidak ada Sabang sampai Merauke dalam deklarasi Indonesia. Merdeka itu tidak ada. Itu tipu. Ya, kita lanjut. Dan itu masih terjadi konflik antara tentara Belanda dan tentara Indonesia dan lain-lain. Akhirnya tahun 1946 terjadi satu perjanjian yang dikenal Perjanjian Linggajati. Perjanjian Linggajati itu juga mereka buat satu perjanjian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia bahwa Belanda mengakui batas-batas wilayah Republik Indonesia ini, negara Indonesia ini. Tapi di dalam situ mereka tidak bahas tentang yang namanya Papua bergabung ke dalam negara Indonesia, itu pun orang tidak bahas. Nanti 1948 juga ada satu perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Renwell. Perjanjian Renwell itu juga orang tidak bahas tanah Papua bergabung ke dalam Indonesia, itu pun tidak ada. Jadi teman-teman dengar baik-baik, orang hanya bahas tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Ambon. Nanti pada tahun 1949 yang dikenal sebagai konferensi meja bundar atau KMB, di situ baru Belanda diserahkan kedaulatan penuh kepada negara Republik Indonesia untuk menentukan dan merdeka, menentukan nasib sendiri dan berdaulat dan merdeka sendiri. Indonesia masih bersikeras untuk mengambil Papua masuk bergabung ke dalam negara Republik Indonesia, tapi Belanda bilang nanti 1 tahun dulu baru kita berunding tentang status tanah Papua ini atau New Guinea Belanda. Pada tahun 1961 bulan September, Belanda sudah buat satu laporan di sidang PBB bahwa dia siap berikan New Guinea Belanda atau West Papua ini menentukan nasib sendiri dan berdaulat dan merdeka. 19 Oktober 1961 mereka bentuk Komite Nasional Papua Barat, anggota parlemen dari pemerintah dan negara Papua Barat ini. Dan Komite Nasional Papua Barat mereka minta manifesto politik, yaitu Papua harus merdeka penuh. Begitu. Nah, pada tanggal 1 Desember 1961, Papua deklarasi dia punya hari kemerdekaan. Jadi teman-teman ingat, deklarasi kemerdekaan Papua itu Belanda tetap masih tinggal di tanah Papua sampai dengan tahun 1970. Di situ baru Belanda bisa angkat kaki keluar dari tanah Papua dan Papua dia berdiri bebas di dia punya tanah dan dia merdeka dan berdaulat sendiri. Tapi rencana Belanda itu digagalkan dengan yang namanya Hari Trikora 19 Desember itu. Indonesia masuk bikin air, kabur dengan agresi militer dan segala macam. Akhirnya dua perjanjian yang terjadi, perjanjian New York bulan Agustus dan perjanjian Roma bulan September tanggal 30 itu. Di dalam dua perjanjian itu mereka sepakat bahwa
Papua harus siap menentukan dia punya nasib sendiri juga. Tapi yang terjadi apa? Referendum atau PPRA 1969 tidak sesuai dengan hasil perjanjian New York atau hukum internasional, tidak. Semuanya sepihak dalam tekanan militer Indonesia. Begitu. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik bahwa status kedaulatan bangsa Papua Barat masih menjadi tanda tanya dan masih jadi pro kontra sampai dengan hari ini. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, beberapa jam belakangan video ini cukup ramai sekali dan tidak sedikit yang kemudian menyatakan persetujuan perihal narasi yang disampaikan itu, tetapi juga ada yang punya pemikiran yang berbeda. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, tadi saya coba cek ya beberapa komentar yang kemudian berkembang perihal video ini seperti ada di sini. Teman-teman ya, coba kita lihat sini ya. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Memang kalau di sini itu rata-rata semua menyatakan kesetujuan ya, ataupun kemudian narasi-narasi yang menganggap bahwa yang disampaikan itu baik adanya dan memang sudah seharusnya Papua itu untuk memiliki kemerdekaannya sendiri. Dia teman-teman ya, komentar yang berkembang perihal itu. Tapi begini teman-teman, sekitar 1 minggu belakangan sebenarnya ya, sekitar 4 atau 5 hari ini sebenarnya lebih intensif sekali pembahasan perihal itu, karena seruan perihal Papua harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan salah satu yang kemudian menjadi andalan dalam beberapa komentar itu karena Papua ini punya sumber daya alam yang luar biasa, yang kemudian bila dimanfaatkan, dikelola dengan sebaik-baiknya, maka Papua bisa hidup sejahtera, aman dan nyaman, karena mereka meyakini bahwa Papua ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan memang itu satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri ya. Kita lihat teman-teman sekarang itu salah satunya itu mengenai Freeport. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu hasilnya ya. Meskipun ya yang sekarang ini kan yang mengelolanya itu kan dari luar, tapi kan kita juga punya ya hasil kerja dari Pak Jokowi dengan timnya pada waktu itu. Ada perubahannya, dari sekian kecil sekali kita dapatnya, tapi sekarang sudah 51% itu Bapak Ibu ya. Kalau belum ada perubahan ya. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah saya secara pribadi melihat mengapa kemudian narasi perihal Papua ini perlu merdeka. Saya tidak mau berada pada posisi setuju merdeka ataupun menolak merdeka Bapak Ibu ya. Karena saya secara pribadi tidak mengerti mengenai seberapa dalam dan seberapa luas sebenarnya yang terjadi di sana sehingga muncul gerakan, muncul narasi untuk memisahkan diri dan memiliki benderanya sendiri, yaitu merdeka sendiri teman-teman. Jadi saya pikir ini tidak mudah sebenarnya, tidak mudah untuk saya sebagai orang yang tidak berada di sana mengatakan oh tidak setuju, ataupun kemudian juga mengatakan oh saya setuju, karena kita perlu ya melakukan survei, mengecek di lapangan seperti apa sebenarnya, sehingga memicu ada narasi-narasi bahwa kami mau merdeka, kami mau memisahkan diri dan segala macamnya. Dan juga perlu dicek kira-kira ada apa di balik dari semuanya ini ya, karena saya merasa bahwa hal ini tidak sesederhana ketika kita berkomentar di sosial media. Tapi yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman, setidaknya ada beberapa poin yang kemudian saya amati ya. Saya belum pastikan ya apakah ini poinnya benar atau bagaimana, tapi ini sifatnya opini dan perlu juga ya untuk diuji kembali apakah benar seperti itu atau bagaimana. Tapi dari beberapa komentar saya mengecek itu karena ada rasa kecewa. Kecewa dalam hal apa teman-teman? Karena bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah merdeka sekian tahun. Kita sudah memasuki pada beberapa bulan yang lalu usia ke-80 tahun. Dan masyarakat Papua dalam beberapa komentar yang saya lihat itu teman-teman merasa kecewa karena selama Indonesia merdeka selama sekian tahun ini, sudah 80 tahun, perhatian terhadap mereka itu tidak sama rata seperti perhatian terhadap wilayah-wilayah yang lain. Dan saya pikir itu memang satu kenyataan yang kemudian juga tidak bisa kita pungkiri. Dan luar biasa ada perubahan ya ketika Pak Jokowi menjabat sebagai RI 1 selama 2 periode. Memang juga patut diapresiasi bahwa Pak Jokowi memberikan perhatian yang luar biasa terhadap Papua. Mulai dari pembangunan jalan itu teman-teman, yang Trans Papua itu Bapak Ibu, wah itu luar biasa sekali, bagus sekali teman-teman ya. Sehingga kemudian mempermudah akses warga manakala mau ke kota ataupun kemudian mau melakukan transaksi jual beli hasil tanaman, hasil bumi yang kemudian mereka hasilkan di sana. Tapi yang menjadi catatan adalah bahwa itu kan baru beberapa waktu belakangan saja. Jadi semoga pemerintah pusat benar-benar memberikan perhatian, karena tidak bisa kita pungkiri teman-teman, Papua ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya itu teman-teman Freeport itu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu yang lagi ramai itu teman-teman ya, yang tambang-tambang itu katanya bagaimana lah di sana berkembangnya Bapak Ibu ya isunya itu.
Tapi itulah artinya Papua ini punya sumber daya alam yang luar biasa, dan tentu karena mereka masyarakatnya di sana dan itu adalah tanah kelahiran mereka, ya harusnya ketika sumber daya alam ini dikelola, maka yang pertama-tama harusnya masyarakat yang ada di sekitar situ perlu untuk disejahterakan. Bukan disejahterakan saja Bapak Ibu, bukan saja dengan cara dikasih uang misalnya, dikasih sembako. Saya pikir itu bisa dilakukan ya, tapi bagaimana caranya? Ya, sumber daya manusianya itu juga ditingkatkan supaya mereka pun juga bisa ya bersaing dan punya akses ke segala bidang untuk pengembangan diri, ya untuk mereka pada akhirnya bisa membangun daerahnya, dan kalau mereka membangun daerahnya itu juga berarti membangun Indonesia.